Yes, balik lagi di Mubagi Motivasi Bangun Pagi. Jadi di video kali ini kita akan membahas 5 hal gak masuk akal di film Pintu Surga Terakhir. Kalau kalian belum nonton filmnya, kalian jangan lanjutkan video ini. Tapi kalau kalian sudah nonton filmnya, kalian lanjutkan video ini. Kita diskusi bersama. Hal gak masuk akal pertama, si Yusuf ini kok gak marah ya ketika dikerjain sama Tia disuruh meeting ke rumah Irma. Dan anehnya lagi, ketika Yusuf sampai di rumah Irma, dia malah diajak main catur sama bapaknya Irma. Dan Yusuf tetap gak marah. Hal gak masuk akal kedua, kenapa si Yusuf ini mau aja gitu diajak ayahnya Irma nih jemput Irma di pengajian. Memangnya ada ya orang kayak Yusuf ini di dunia nyata? Hal gak masuk akal ketiga, Yusuf ini kenapa gak bilang sama Irma kalau dia ini mau ke Jerman? Si Yusuf ini malah tebar pesona sama Irma, seolah-olah dia itu suka sama Irma. Halo Yusuf, kalau engkau nih memang mau ghosting gitu kan, mending kau diam-diam aja lah, gak usah kayak gitu. Hal gak masuk akal keempat, bapaknya Irma ini kan janji dia gak akan membahas Irma harus segera menikah dan harus segera punya anak. Janji macam apa sih itu? Hal gak masuk akal kelima, bapaknya Irma ini kan tanya ke Yusuf kapan dia berangkat ke Jerman. Nah Yusuf bilang dia 2 bulan lagi ke Jerman. Tapi bapaknya si Irma ini kok sikapnya malah membuat supaya si Yusuf ini jangan ke Jerman dan menikah dengan si Irma. Seolah-olah si Yusuf ini gak terlalu penting gitu ke Jermannya. Hal gak masuk akal ke-6 bonus, si Yusuf ini kan bertanya ke Irma besok ada waktu gak gitu kan. Ada yang mau saya bicarakan. Tapi si Irma malah jawabnya kayak gak sopan gitu. Si Irma ini bilangnya dia gak ada waktu gitu, karena besoknya tuh hari Minggu dia mau istirahat. Halo Irma, ada cowok yang mau PDKT sama engkau nih, tapi kok malah sok jual mahal gitu. Bapak engkau tuh kok cepat nikah Irma. Ih, geram pula aku tengok. Hal gak masuk akal ke-7 bonus. Kalian perhatikan gak sih bahwasanya di film ini bapaknya Irma tuh sering masuk ke kamar Irma tanpa ketuk pintu terlebih dahulu. Bapaknya si Irma nih langsung nyelonong aja gitu masuk ke kamar Irma tanpa ketuk pintu atau nanya dulu gitu kan. Dia seolah-olah gak peduli Irma tuh lagi ngapain gitu. Hal gak masuk akal ke-8 bonus. Ketika Yusuf melamar Irma di depan bapaknya Irma, kenapa si Irma seolah-olah tidak mau menerima lamaran si Yusuf ya? Karena di film itu kita diperlihatkan seolah-olah si Irma ini suka juga sama si Yusuf gitu kan. Tapi si Irma kok malah menolak lamaran si Yusuf ya. Halo Irma, sebenarnya kok punya masalah apa sih? Hal gak masuk akal ke-9 bonus. Ketika si Irma menolak lamaran si Yusuf, bapaknya Irma ini kan meminta si Yusuf bersedia menunggu jawaban si Irma. Dan kapan si Irma akan menjawabnya pun ya gak ada yang tahu ya kan. Tapi si Yusuf ini kok masih sabar ya. Dia mau menunggu dan siap dengan apapun jawaban si Irma, dan ikhlas menerima jawaban si Irma. Apakah ada gitu di dunia ini cowok kayak Yusuf gitu kan? Hal gak masuk akal ke-10 bonus. Kenapa chat si Yusuf gak pernah dibalas si Irma ya? Padahal si Yusuf nih cuma ngechat assalamualaikum aja loh. Tapi si Irma nih malah cuma ngerit aja gitu chatnya si Yusuf. Halo Irma, kamu nih punya masalah apa sih? Hal gak masuk akal ke-11 bonus. Ayahnya Irma ini terkena stroke gara-gara si Irma menolak lamaran si Yusuf. Kenapa Irma ini belum sadar-sadar juga ya bahwasanya keputusan yang dia buat itu malah membuat keadaan ayahnya semakin memburuk. Hal gak masuk akal ke-12 bonus. Dokter Nadia yang mengobati ayah Irma ini kan cantik dokternya nih. Kenapa dokter Nadia ini harus kenal sama si Yusuf sih? Itu tuh justru semakin membuat si Irma menolak lamaran si Yusuf. Hal gak masuk akal ke-13 bonus. Akhirnya si Irma kan menerima lamaran si Yusuf dan menikah dengan si Yusuf di rumah sakit ketika ayah Irma kena stroke. Kenapa pada akhirnya si Irma ini menerima lamaran si Yusuf ya? Apakah si Irma ini menikah sama Yusuf karena memang suka atau justru karena terpaksa keadaan? Di film ini nggak dijelaskan. Oke, mungkin itu 5 hal nggak masuk akal bonus 8 di film Pintu Surga. Jika kalian punya hal nggak masuk akal dan tak jelaskan lainnya di film ini, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Mau bagi motivasi bangun pagi.